Wah, dari sini Rosu bisa ngeliat nih ke adik-adik semua. Kalau adik-adik semua ini pasti sudah mandi. Sudah belum sih? Sudah kan pastinya. Dan pasti semuanya kalau sudah mandi pasti sudah wangi dong. Dan pastinya lagi sudah siap untuk ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya Rosu mau denger dulu nih suaranya. Siapa yang tadi pagi sudah makan? Siapa? Wah, sudah makan semua ya? Kalau gitu siapa yang tadi pagi sudah gosok gigi? Siapa? Cici Angel sudah? Oke, Rosu juga sudah dong. Kalau gitu kita semua juga sudah siapkan untuk menyanyi memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya yuk kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah sertai kami untuk kami boleh datang dan kami boleh siap untuk beribadah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memimpin dalam ibadah kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh memuji Tuhan juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau sedikit olahraga ya. Tapi sebelumnya, Rosu mau panggil dulu Kakak Alex dan Rosu Nora. Kita mau olahraga sama-sama. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Karena kita mau bersyukur bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan. Kita nyanyi lagi sama-sama. Yuk. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Betul sekali, semua hari adalah harinya Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang kita berani maju untuk menceritakan cinta Tuhan. Dan kita mau menjadi anak-anak yang taat dan patuh pada Tuhan dan pada orang tua.
Langkah kecil kakiku. Ayo adik-adik kita semua menyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Langkah kecil kakiku, ku berjalan mulai maju untuk ceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Langkah kecil kakiku, ku berjalan mulai maju untuk ceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Yesus mati untuk kita, tebus hidupmu dan hidupmu, sediakan tempat buat kita di surga yang indah. Langkah kecil kakiku, ku berjalan mulai maju untuk ceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Sekali lagi ya, langkah kecil kakiku. Langkah kecil kakiku, ku berjalan mulai maju untuk ceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Kakiku, ku berjalan mulai maju untuk ceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Yesus mati untuk kita, tebus hidupmu dan hidupmu, sediakan tempat untuk kita di surga yang indah. Langkah kecil kakiku, ku berjalan mulai maju untuk ceritakan cinta Tuhanku kepada teman-temanku. Lause Fefe. Hai Kak Alex. Hai. Aku mau nantang Lause Fefe main tarik tambang. Boleh, siapa takut? Ayo kita main. Oke. Angel, sini. Lo pasti menang. Sini, Angel. Angel, main sama saya. CVV sendirian, Lause Fefe. Loh, ya gak bisa gitu dong Kak Alex. Itu namanya curang. Harusnya ya sana satu, sini satu. Kalau sana berdua, ya lo Fefe kalah dong. Loh, ada apa ini kok rame-rame ya? Ini loh Senora. Ya. Koko Alex ini kan mau ngajak main tarik tambang. Tapi, masa dia ngajak Cece Angel? Lo Fefe sendirian. Ya nggak imbang dong. Ya. Sebentar. Loh, Senora jadi inget tentang cerita Alkitab deh. Oh ya? Oh iya. Emang ada? Siapa? Ada. Ada yang mau denger nggak? Mau? Mau. Nah, Boleh sih. tapi kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar cerita Alkitab. Oke, kita doa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu. Oke. Judulnya ALKITAB. Alkitab. Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya?
puji Tuhan, Lose baik-baik aja. Tini sendiri gimana? Tini baik-baik aja, Lose. Tapi ngomong-ngomong, Lose hari ini mau cerita Alkitab tentang apa ya? Kok ini jadi penasaran? Hari ini Lose akan cerita dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Iya Lose. Tini mau dengar. Ya, baik. Kita semua juga akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi ngomong-ngomong, Tini mau tetap di sini sama Lose Nora atau Tini mau duduk di sana sama Lose-Lose sekolah minggu yang lain? Tini mau duduk di sana sama Lose-Lose aja deh, Lose. Oke, baik. Nah, adik-adik, seperti Lose bilang tadi, hari ini Lose akan menceritakan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-7. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk membacakannya di rumah ya. Waktu itu, orang Israel tidak taat lagi kepada Tuhan. Supaya mereka sadar akan dosa mereka, Tuhan kirimkan orang Midian untuk melawan orang Israel. Orang Midian ini kuat dan jahat. Setiap kali orang Israel menanam di kebun dan ladang, orang Midian datang dan menghancurkan tanaman, mengambil semua tanaman, semua buah, dan semua makanan orang Israel. Orang Israel hidupnya jadi susah. Dan mereka takut sekali kepada orang Midian. Akhirnya mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa kepada Tuhan. Mereka berdoa minta ampun kepada Tuhan. Mereka minta tolong kepada Tuhan. Dan mereka berharap agar Tuhan mau menolong dan menyelamatkan mereka. Lalu Tuhan memanggil seseorang yang bernama Gideon. Tuhan berkata kepada Gideon, "Aku menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Gideon memimpin banyak sekali orang Israel untuk berperang melawan orang Midian. Tetapi Tuhan bilang, "Terlalu banyak, nanti mereka pikir mereka menang karena kekuatan sendiri, sehingga mereka tidak memuji aku." Lalu Tuhan menyuruh Gideon untuk berkata kepada pasukannya, "Siapa yang takut, biarlah dia pulang." Dari 32.000 pasukan, ada 22.000 yang pulang. Jadi tinggal 10.000 orang. Tuhan bilang lagi, "Masih terlalu banyak." Tuhan menyuruh Gideon mengajak 10.000 orang itu ke tepi sungai. Mereka disuruh minum air. Banyak yang minum air langsung dengan lidah dan mulutnya. Tapi ada juga loh yang mengambil air dengan tangan dan minum dari tangannya. Jumlah yang minum dengan tangan ini hanya 300 orang. Tuhan berkata, "Dengan 300 orang ini, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain semuanya boleh pulang." Maka sekarang Gideon hanya punya 300 pasukan. Lalu mereka mendatangi perkemahan pasukan Midian. Jumlah pasukannya banyak
Gideon mulai takut. Mana mungkin 300 orang bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak jumlahnya. Tetapi Tuhan mendorong Gideon. Tuhan berfirman, "Bangun Gideon, pergilah menyerang perkemahan orang Midian. Aku memberikan kemenangan kepadamu." Maka Gideon membawa 300 pasukannya dan memberi mereka senjata. Senjatanya apa ya? Pedang? Tombak? Bukan. Ternyata setiap orang diberi sangkakala atau trompet dan kendi yang berisi obor. Gideon minta setiap pasukannya untuk melihat dan meniru apa yang dia lakukan. Maka mereka berdiri di sekeliling perkemahan itu. Pada tengah malam, Gideon meniup sangkakala, memecahkan kendi yang dia bawa dan mengangkat tinggi obor. Semua pasukan mengikuti Gideon. Mereka meniup sangkakala, memecahkan kendi yang mereka bawa, dan mereka mengangkat obor. Mereka semua berseru, "Untuk Tuhan dan untuk Gideon, untuk Tuhan dan untuk Gideon, untuk Tuhan dan untuk Gideon." Mereka tetap berdiri di tempat, meniup sangkakala di tangan kanan dan memegang obor di tangan kiri. Adik-adik tahu apa yang terjadi dengan tentara Midian? Mereka semua menjadi kacau balau. Mereka berteriak-teriak ketakutan dan melarikan diri. Saat itulah Tuhan yang membuat orang Midian saling menyerang satu sama lain. Dan orang Midian kalah. Bagaimana mungkin 300 orang tentara Israel yang sedikit melawan tentara Midian yang banyak? Bagaimana bisa 300 orang membawa sangkakala, kendi dan obor, lalu bisa mengalahkan tentara Midian yang kuat dan jahat itu? Adik-adik tahu, ternyata Tuhan menyertai Gideon dan 300 pasukannya itu. Tuhan memberi janji kepada Gideon bahwa ia akan memberikan kemenangan kepada tentara Israel. Dan sungguh, Tuhan memang memberikan kemenangan itu. Israel yang dulunya takut melawan orang Midian, mereka yang tidak bisa apa-apa ketika makanan mereka dirampas, bersama Tuhan 300 pasukannya bisa mengalahkan tentara Midian yang banyak dan kuat itu. Karena Tuhan berjanji dan Tuhanlah yang memberi kemenangan. Adik-adik semua, sekarang ini banyak orang yang takut kepada virus corona. Lesa Feve takut nggak? Enggak takut sih Losu. Iya, Lesa Nora juga takut. Nah, semakin banyak orang yang sakit karena virus corona ini, kita jadi takut ya. Kita jadi nggak bisa kemana-mana. Kita sedih ya Lesa. Kita yang biasanya bisa kumpul sama teman-teman kita, bisa ketemu di sekolah minggu, di sekolah, kita nggak bisa kemana-mana. Kita sedih. Tapi mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan yang memberi kemenangan. Bukan hanya kepada orang Israel dan juga kepada Gideon, tapi juga memberikan kemenangan kepada kita semua. Gideon percaya kepada janji Tuhan dan dia mau taat. Ayo, kita juga mau percaya dan taat kepada janji Tuhan. Sama seperti ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 130 ayat 7a yang mengatakan, "Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia." Yuk kita hafalkan sama-sama. Ayo Lesa Feve, kita hafalkan bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Kita hafalin bareng-bareng ya. 2, 3. Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan,
Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Ulangin lagi ya. Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Berarti kita harus berharap hanya kepada Tuhan loh. Iya dong. Iya Lesa Veve, kita mau berharap hanya kepada Tuhan. Kita juga mau percaya kepada Tuhan. Seperti Gideon yang juga taat kepada Tuhan. Kenapa harus seperti itu? Karena di waktu-waktu sekarang ini kita mau taat Lesa Veve. Taat dengan tetap tinggal di rumah saja. Oke, jadi karena dengan kita di rumah saja, kita membantu supaya virus corona segera go away dan tidak membuat semakin banyak orang sakit. Oh, jadi begitu. Betul sih Los. Berarti kita harus juga mau taat untuk menjaga kesehatan. Dan harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Betul ya saudara ya? Yes, ketika kita takut dengan situasi yang penuh corona ini, kita mau belajar, percaya, dan taat kepada Tuhan. Itu ada lagunya loh Su. Oh ya? Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Adik-adik, Lose juga mau ingatkan kita semua untuk kita mau percaya dan taat kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik di bejana buat Tuhan. Kita memberi persembahan karena kita percaya pada janji Tuhan dan kita mau taat kepada Tuhan. Yesus Vivi juga mau sih loh saudara. Yes, kita semua mau percaya dan taat, mau memberi yang terbaik dan kita percaya adik-adik semua mau percaya dan taat juga ya. Lose mau doakan adik-adik supaya setelah sekolah minggu ini kita sama-sama, kita semua juga makin percaya dan taat kepada Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bersyukur hari ini kami masih bisa beribadah meskipun lewat online. Terima kasih ya Tuhan, berkati lause-lause kami, berkati juga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik, kita sudah sama-sama memuji Tuhan, juga kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita pujikan sama-sama ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Tetap percaya dan taat ya adik-adik semuanya. Sekali lagi Lose mengingatkan, tetap percaya dan taat. Taat berdoa, taat baca firman Tuhan, taat jaga kebersihan dan juga jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Bye.